sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas model kontingensi kepemimpinan. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really Kepemimpinan kontingensi. Apa sih kepemimpinan kontingensi? Teori kepemimpinan kontingensi pertama kali ditemukan Fiedler pada tahun 1967. Menurut Fiedler, gaya kepemimpinan yang paling baik ditentukan oleh determinan situasional. Fiedler mengembangkan teori kontingensi dengan mempelajari gaya dari banyak pemimpin yang berbeda yang bekerja di konteks yang berbeda, terutama organisasi militer. Dia menilai gaya memimpin, situasi di mana mereka bekerja, dan apakah mereka efektif atau tidak. Setelah menganalisa gaya ratusan pemimpin yang baik dan buruk, Fiedler dan koleganya mampu membuat generalisasi yang secara empiris benar tentang manakah gaya pemimpin yang terbaik dan yang terburuk berdasarkan konteks organisasi yang ada. Intinya, gaya kontingensi terkait dengan gaya dan situasi. Hal ini memberi kerangka kerja untuk menyesuaikan pemimpin dengan situasi secara efektif. Gaya kepemimpinan. Kinerja dan kesuksesan pemimpin tidak hanya bergantung pada kualitas atau metodenya, tetapi juga pada situasi di mana gaya kepemimpinan itu bekerja. Ada argumen bahwa setiap jenis kepemimpinan diperlukan pada masanya. Artinya, gaya kepemimpinan tertentu diperlukan pada situasi tertentu dan tidak cocok pada situasi yang lain. Tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik. Pemimpin akan paling efektif ketika gaya kepemimpinannya paling sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dalam sebuah perusahaan, situasi tersebut bisa terkait dengan karakteristik kelompok seperti tingkat pengalaman bawahan dan sifat tugas kelompok, misalnya apakah terstruktur dengan jelas atau tidak. Dalam kerangka kerja teori kontingensi, gaya kepemimpinan digambarkan sebagai termotivasi tugas dan hubungan. Pemimpin yang dikendalikan tugas terutama peduli dengan pengembangan hubungan antar pribadi yang erat. Untuk mengukur gaya kepemimpinan, Fiedler mengembangkan skala LPC, Least Preferred Coworker, atau rekan kerja yang paling tidak dipilih. Pemimpin yang memilih nilai tinggi di skala ini digambarkan sebagai pemimpin yang termotivasi hubungan, dan mereka memilih nilai rendah pada skala tersebut diidentifikasi sebagai pemimpin yang termotivasi tugas. Kekuatan kontingensi. Kekuatan kontingensi terbagi menjadi 5. 1. Hal ini didukung oleh banyak penelitian empiris. Kedua, teori kontingensi telah memperluas pemahaman kita tentang kepemimpinan dengan memaksa kita untuk memikirkan sampai situasi pada pemimpin. Ketiga, teori kontingensi ini bersifat prediktif dan menyediakan informasi yang berguna tentang jenis kepemimpinan yang paling mungkin efektif dalam sejumlah konteks. Keempat, teori ini tidak menuntut orang untuk efektif dalam segala situasi. Dan yang terakhir, teori kontingensi memberi data gaya kepemimpinan yang bisa berguna untuk organisasi dalam mengembangkan profil kepemimpinan. Karakter dan penerapannya. Model kontingensi terbagi menjadi 2 karakter. 1. Karakter lingkungan. 2. Karakter bawahan. 1.
karakter lingkungan, di antaranya hubungan antar pribadi, struktur organisasi, struktur tugas, kelompok kerja, sistem otoritas formal atau posisi kekuasaan, tempat, lokasi, dan waktu. 2. Karakter bawahan, di antaranya tingkat kemampuan atau ability, tingkat kemauan atau willingness, tingkat motivasi dan dukungan, tingkat efektivitas teknis, pengalaman dan pemantauan diri, serta tempat kedudukan kontrol atau locus of control. Penerapan kepemimpinan kontingensi. Teori kontingensi memiliki banyak penerapan dalam organisasi. Hal itu dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang kepemimpinan individu di beragam jenis organisasi. Contoh, hal itu dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai seseorang tidak efektif dalam posisi tertentu walaupun orang itu adalah manajer yang cerdas, setia, dan pekerja keras. Selain itu, teori dapat digunakan untuk menduga apakah seseorang yang telah bekerja dengan baik di satu posisi dalam satu organisasi akan cukup efektif bila dipindahkan ke posisi yang cukup berbeda di organisasi yang sama. Selain itu, teori kontingensi bisa menjelaskan perubahan yang mungkin ingin dilakukan manajemen tingkat atas terhadap posisi yang lebih rendah, dalam rangka menjamin kesesuaian yang bagus antar manajer yang ada dan konteks kerja tertentu. Menurut Fiedler, ada dua tipe variabel kepemimpinan. 1. Leader orientation. 2. Situation probability. Leader orientation merupakan pilihan yang dilakukan pemimpin pada suatu organisasi berorientasi pada relationship atau berorientasi pada task. Situation probability merupakan tolak ukur sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh 3 variabel situasi. 2 tipe kepemimpinan ini dikemukakan oleh Fiedler. 1. Leader orientation. Teori kontingensi tidak berkaitan dengan membuat pemimpin beradaptasi dengan suatu situasi, melainkan tujuannya adalah untuk mencocokkan gaya pemimpin dengan situasi yang sesuai. Untuk memanfaatkan teori ini sebaiknya mungkin, penting untuk menemukan gaya apa yang dimiliki seorang pemimpin. Ini dilakukan melalui Least Preferred Coworker Scale atau LPC. LPC dibagi 2. Yang pertama, low LPC. Pemimpin yang mencapai tujuan melalui fokus pada tugas dan kekuatan posisi. Gaya kepemimpinan ini berorientasi pada tugas atau task oriented leadership. Tipe ini paling efektif ketika kekuatan posisinya tinggi serta struktur tugas yang telah baik. Terus yang kedua yaitu high LPC. Skor LPC tinggi. Pemimpin dengan keterampilan pribadi yang baik dan mengandalkan hubungan dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Ini adalah tipe pemimpin yang berorientasi pada orang atau people oriented leader. Mereka melakukan yang terbaik ketika tingkat hubungan antara mereka dan para pengikut berada pada puncaknya. Situation favorability. Situation favorability ini dibagi menjadi 3. 1. Hubungan pemimpin dengan anggotanya. 2. Kekuasaan posisi. 3. Struktur tugas. Ini adalah suatu teori di mana suatu pekerjaan pemimpin untuk membantu pengikut-pengikutnya dalam mencapai sasaran dan mempersiapkan kebutuhan arahan dan dukungan. Path Goal. Teori jalur tujuan. Path Goal teori pertama kali dikembangkan oleh Robert House
Teori jalur tujuan. Pet goal teori yaitu sebuah teori yang berpandangan akan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan terhadap pengikutnya dalam menyelesaikan tugas tersebut untuk mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga apa yang dilakukan oleh pengikut sudah mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Teori jalur tujuan pet goal teori ini menyarankan bahwa apa yang menjadi tugas dari seorang pemimpin itu merupakan suatu bentuk bisa menyiapkan sebuah informasi yang akurat serta adanya dukungan keterlibatan dari semua aspek atau dari beberapa sumber daya yang memiliki potensi bagi para bawahannya atau follower untuk mencapai tujuan-tujuan. Gaya kepemimpinan. Robert J. House mengklasifikasikan teori jalur tujuan terhadap 4 gaya perilaku pemimpin, antara lain adalah 1. Directive leadership. Kepemimpinan direktif ini sama dengan konsep yang dideskripsikan di kajian Ohio State, yaitu dengan konsep membentuk struktur dan juga seperti yang digambarkan dalam kepemimpinan situasional dengan istilah gaya memberitahu. 2. Supportive leadership. Kepemimpinan yang menghargai dan memotivasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh bawahan. 3. Participative leadership. Kepemimpinan yang partisipatif ini mengundang pengikut bersama-sama dalam keterlibatan tentang pengambilan suatu keputusan. 4. Achievement oriented leadership. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi ini ditandai oleh pemimpin yang menantang pengikut untuk melakukan aktivitas di level yang tinggi. Modul kontingensi Hersey dan Brehard. Teori kontingensi menurut Hersey dan Brehard adalah teori yang didasarkan atas 3 hubungan, yaitu perilaku petugas, perilaku hubungan, dan tingkat kematangan bawahan. Perilaku efektivitas kepemimpinan. Di sini ada 2 macam perilaku kepemimpinan, perilaku kerja, perilaku hubungan. Di mana perilaku kerja adalah sejauh mana seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menetapkan dan menstruktur tugas perannya dan peran bawahan dalam upaya mencapai tujuan. Sedangkan perilaku hubungan adalah sejauh mana seorang pemimpin memiliki hubungan kerja dengan bawahannya yang disisirkan oleh saling percaya dan menghargai. Di sini ada modul Hersey dan Brehard. Yang pertama, modul ini menjelaskan perilaku kerja atau perilaku hubungan. Nah, di sini ada styling atau instruksi. Di sini tuh menyediakan instruksi rinci dan mengawasi kinerja dari dekat. Instruksi ini untuk mengikut yang rendah kematangannya, orang yang tidak mampu dan mau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suatu dan tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan. Ini selling atau konsultasi, menjelaskan keputusan dan menyediakan kesempatan membuat perbaikan, di mana konsultasi ini adalah untuk tingkat kematangan rendah ke sedang orang yang tidak mampu tetapi keinginan untuk memikul tanggung jawab, memiliki keyakinan tetapi kurang memiliki keterampilan. Dan yang ketiga ada partisipasi, berbagi ide, memberi fasilitas dalam pembuatan keputusan. Partisipasi ini bagi tingkat kematangan dari sedang ke rendah, orang-orang pada tingkat perkembangan ini memiliki kemampuan tetapi tidak berkeinginan untuk melakukan suatu tugas yang diberikan. Nah, yang keempat, sini ada degelating. Degelasi
tanggung jawab pembuatan atau keputusan dan penerapannya. Delegasi ini bagi tingkat kematangan yang tinggi. Orang-orang pada tingkat kematangan seperti ini adalah mampu dan mau atau mempunyai keyakinan untuk memikul tanggung jawabnya. Nah, sedangkan yang di bawah ini kesiapan pengikut ada tinggi, moderat, dan rendah. Kesiapan ini yang tinggi, yang R4 itu termasuk mampu dan mau atau percaya diri. Kemudian R3 mampu tapi tidak mau, tidak aman gitu. Dan yang R2 tidak mampu tapi mau dan percaya diri. Nah, yang di sini ada R1, ini rendah, tidak mampu dan tidak mau, juga tidak percaya diri. Nah, dari modul ini si karyawan ini bakalan tahu gitu dari modul ini tingkat kematangannya dan tingkat persiapan pada karyawan tersebut gitu. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.